Akan menggelar rekonstruksi pembunuhan Indriana yang melibatkan seorang caleg DPR RI. Hingga saat ini belasan saksi sudah diperiksa oleh polisi. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita akan membahasnya bersama dengan Direskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Pak Surawan, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Surawan. Pak Surawan, apakah sudah ada hasil tes kejiwaan dari ketiga pelaku ini? Untuk tes kejiwaan terhadap ketiga pelaku rencana akan kita laksanakan beberapa hari ke depan. Jadi kita menunggu dulu setelah rekonstruksi baru nanti kita lakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap para pelaku. Kenapa kemudian pihak kepolisian merasa perlu melakukan tes kejiwaan terhadap tiga pelaku ini, Pak Surawan? Intinya kita ingin mengetahui bagaimana kejiwaan para pelaku sebenarnya, sehingga nanti kita bisa mengetahui mental daripada para pelaku, apakah mereka ada kelainan kejiwaan atau tidak. Apakah betul ketiga pelaku ini memang tidak sama sekali menunjukkan sikap penyesalan ketika sudah melakukan aksinya, sehingga kemudian tes kejiwaan ini diperlukan begitu, Pak Surawan? Ya, jadi pada awalnya para pelaku sepertinya tidak ada penyesalan. Pada saat kita lakukan penangkapan mereka terlihat cukup santai dan sikapnya juga biasa-biasa saja, Mas. Baik. Saat ini kondisi kejiwaan dari ketiga pelaku ini bagaimana, Pak Surawan, ketika menjalani proses penyelidikan ini? Selama proses penyidikan mereka tidak ada masalah. Jadi pada saat kita lakukan pemeriksaan terhadap ketiganya, mereka selalu kooperatif, menceritakan peristiwa yang mereka lakukan terhadap. Apakah mampu menjelaskan kronologis dengan baik dan sehingga tidak ada pembelaan begitu yang disampaikan oleh ketiga pelaku mengenai alasan melakukan pembunuhan begitu, Pak Surawan? Ya, jadi mereka selalu menceritakan peristiwa itu dengan sejelas-jelasnya dan mereka juga memberikan jawaban terhadap pertanyaan penyidik dengan santai. Baik, Pak Surawan, apakah ketiga pelaku ini pernah melakukan pembunuhan sebelumnya ataupun aksi kriminal sebelumnya, sehingga kemudian ketiga pelaku ini dengan mudahnya begitu langsung melakukan pembunuhan terhadap temannya sendiri begitu? Terhadap ketiga pelaku ini memang mereka belum pernah terlibat satu tindak pidana, jadi semuanya memang selama ini belum pernah melakukan perbuatan pidana. Apakah memang betul motif dari pembunuhan ini karena cinta segitiga itu, Pak Surawan? Sudah terkonfirmasi? Ya, benar. Ya, betul. Jadi motifnya memang cinta segitiga antara DA, DP, dan korban. Baik, Pak Surawan, informasinya ketiga pelaku ini sempat membawa-bawa korban berkeliling begitu hingga dalam hitungan berhari-hari, 4 hari begitu. Ini alasannya apa, Pak Surawan? Ya, benar. Jadi awalnya mereka ingin membuang jenazah itu ke daerah Nanggaran dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Namun mereka sebelum sampai sana keliling-keliling dulu, dari mulai Jakarta mereka bermalam, kemudian di Cirebon bermalam sampai dengan Kuningan, dan mereka kemudian membuang jenazah tersebut di Banjar karena memang kondisi jenazah sudah mulai membusuk. Di mana posisi jasad korban ketika mereka membawa berkeliling itu? Apakah betul memang dia didudukan di kursi tengah begitu dengan mukanya ditutupi atau bagaimana? Ya, jadi awalnya pada saat selesai dieksekusi dalam perjalanan ke Jakarta, jenazah didudukkan di kursi tengah, seolah tidur, kemudian dipasang masker di wajahnya. Oke, baik. Ini awal kasusnya kemudian akhirnya terungkap itu dari pihak kepolisian dari mana, Pak Surawan? Jadi yang pertama, kita pada saat olah TKP, kita melakukan identifikasi terhadap jenazah korban. Dari situ kita menemukan identitas atas nama Indriana, kemudian kita melakukan pelacakan terhadap alamat yang bersangkutan. Di sana benar bahwa itu alamat Indriana. Kemudian kita bertemu dengan orang tua korban dan membenarkan bahwa itu adalah putrinya. Akhirnya kemudian bisa mengarah kepada tersangka pelaku yang kita ketahui merupakan caleg DPR itu bagaimana, Pak Surawan? Pertama, kita mendapatkan informasi dari orang tuanya bahwa yang bersangkutan sempat berpamitan untuk jalan-jalan dengan kasihnya. Yang kedua, kebetulan untuk telepon seluler korban itu dibawa oleh para pelaku, dan beberapa hari setelah korban meninggal itu masih melakukan chatting dengan orang tua korban seolah-olah memberikan kabar. Dari situ kita melacak
para pelakunya. Baik, Pak Surawan, apakah betul memang pelaku sempat ingin membuang jasad korban ke pantai Pangandaran? Iya benar Mas, jadi mereka ingin membuang jenazah korban ke pantai Pangandaran dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Lalu kenapa kemudian alasannya memilih tempat yang ditemukannya korban ini, akhirnya kemudian dibuang di situ? Pak Ya, jadi Surawan. 4 hari setelah melakukan pembunuhan itu jasadnya sudah mulai membusuk karena mereka takut warga sekitar curiga pada saat mobil itu di bengkel, kemudian jasadnya tengah malam dia buang di daerah Banjar. Baik, Pak Surawan, besok informasinya akan melakukan proses rekonstruksi. Kiranya akan seperti apa nanti jalannya proses rekonstruksi? Hal-hal apa saja kemudian akan dilakukan oleh ketiga pelaku ini, Pak? Ya, jadi memang benar kita besok akan melaksanakan rekonstruksi terhadap peristiwa pembunuhan ini. Tentu kita akan melakukan rekonstruksi secara lengkap dari mulai mereka merencanakan pembunuhan, kemudian mereka mengeksekusi korban sampai dengan membuang jenazahnya di Banjar. Kita akan melakukan di beberapa tempat, yang pertama di Bogor, kemudian di Cirebon, Kuningan, sampai dengan di Banjar. Karena ada perencanaan pembunuhan di situ, berarti pasal dikenakan kepada 3 pelaku ini apa saja, Pak Surawan? Terhadap para pelaku ini kita kenakan pasal 340 KUHP, 338 KUHP, kemudian juga 365 ayat 4 KUHP tentang pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Baik, apakah ada kemungkinan pelaku lain juga ikutan terlibat dalam kasus ini, Pak Surawan? Untuk sampai dengan saat ini kita masih hanya 3 pelaku itu saja, jadi tidak ada keterlibatan pihak lain maupun pelaku lain. Oke, baik Pak Surawan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Pak Surawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.